Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita bisa berkumpul, masih bisa menunaikan ibadah sholat subuh, yang mana bahkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwasanya sholat subuh itu adalah belum tercampur dengan hawa-hawa atau nafas orang-orang munafik. Dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya jagalah sholat-sholat yang ada di tengah, di antaranya adalah sholat subuh dan juga sholat asar, yang mana kedua sholat ini bukanlah ibadah yang mudah, karena kita harus bangun di pagi hari bahkan sebelum matahari terbit. Akan tetapi sholat subuh sendiri merupakan keberkahan yang luar biasa. Bahkan tubuh kita secara langsung bisa merasakan manfaat dan juga faedahnya. Oleh sebab itu ketika kita bisa bangun sholat subuh, menunaikan sholat subuh apalagi berjamaah di masjid, maka itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Salawat dan juga salam selalu kita aturkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di sini kita mengkaji dan juga mempelajari bagaimana cara beliau untuk bermuamalah, yaitu di dalam kitab hadis-hadis muamalah dan juga akhlak. Oleh sebab itu ketika kita benar-benar mengaku mencintai dan juga mengaku mengikuti beliau, maka sudah sepatutnya hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat yang menuliskan tentang beliau, keseharian beliau, apa yang biasa beliau lakukan, itu kita mengenalnya. Bagaimana baginda Nabi Muhammad memandang suatu hal, kita harus jugalah tahu. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sudah melewati 5 hadis, yang mana di dalam hadis pertama, kedua itu mengatakan tentang betapa tingginya derajat seorang ibu. Kita sering mendengar, saya akan mengulangi lagi untuk hadisnya. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, jadi suatu hari ada seseorang laki-laki yang datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, lalu berkata, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Yang artinya adalah siapa orang yang paling berhak dengan baktiku atau dengan bantuanku atau dengan kebersamaanku. Maka Rasulullah menjawab, qala ummuka, lalu Rasulullah menjawab, ibumu. Begitu terus ditanya lagi, lalu siapa lagi ya Rasul? Dijawab lagi, ibumu. Kemudian ditanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Dijawab lagi, ibumu. Baru yang ketiga adalah summa abuka, baru yang ketiga adalah bapakmu. Yang berarti kedua orang tua memiliki proporsi yang sangat luar biasa di dalam kehidupan seorang anak. Kemudian begitu juga di dalam hadis yang kedua, namun di dalam hadis ini ada sedikit tambahan, yaitu setelah kata abuka, yaitu setelah kata bapak, ada tambahan summal aqrab fal aqrab, yang artinya adalah orang-orang terdekat, baik itu keluarga ataupun orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Bahwasanya di dalam hadis ini menjelaskan ketika kita ingin berbuat baik, maka kita tidak perlu susah-susah atau ribet-ribet harus berdampak bagi orang yang sangat banyak, yang sangat luas. Terutama di era sekarang, terkadang kalau anak muda, kalau di sini sepertinya nggak ada anak muda yang ikut, jarang. Tapi kalau kita melihat fakta atau kegiatan
anak muda seperti itu. Ketika ada akun-akun sosial media, mereka biasanya tidak puas ketika followernya atau orang yang melihat story-storynya itu tidak mencapai angka ribuan. Padahal kalau kita perhatikan di Jamaah An-Nur saja ini mungkin tidak sampai 50. Tapi Masya Allah, sebenarnya 50 orang itu adalah orang yang sangat banyak. Bagaimana ketika kita bisa dilihat atau menyebarkan manfaat ke 100 orang? Itu sudah sangat banyak sekali. Akan tetapi di dalam Islam, di dalam hadis ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin berbuat baik, maka yang paling utama adalah yang ada di sekitar kita. Bayangkan kalau setiap orang itu berbuat baik kepada yang di sekitarnya saja, maka sudah selesai. Permasalahan di kehidupan kita sudah selesai. Kalau setiap orang berbuat baik kepada orang-orang terdekatnya saja, maka semuanya akan saling bantu atau saling tolong menolong. Kemudian mengulas lagi hadis ketiga, keempat dan juga kelima yang intinya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga kemurkaannya Allah itu juga tergantung kepada ridhonya orang tua dan juga kemurkaannya orang tua. Kemudian pada hadis yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. Qalu ya Rasulullah man? Qala man adraka walidayhi indal kibri aw ahaduhuma fadakhalan nar, yang artinya raghima anfuh, celaka. Rasulullah mengatakan celakalah, celaka pokoknya. Lalu sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang celaka gitu? Maka dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibri, barang siapa yang berjumpa atau mengetahui kedua orang tuanya sampai orang tuanya tua. Jadi ketika kita semua memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang tua kita atau berbakti kepada orang tua kita sampai umur mereka usia lanjut, akan tetapi fadakhalan nar, malah orang tersebut masuk neraka, itu sungguh celaka. Kenapa? Karena kedua orang tua merupakan salah satu, kalau guru saya dulu di Ma'had mengatakan orang tua itu adalah gerbang tol kita menuju surga. Karena semua ketaatan dan kebaktian kita dalam kebaikan kepada orang tua itu akan menghasilkan pahala. Yang mana kalau kita sendiri melihat dari aspek sosial, kita sendiri itu tidak akan pernah hidup atau tumbuh di dunia ini kalau bukan karena perlindungan dari kedua orang tua kita. Ketika kita kecil, ketika kita dimasukkan ke dalam sekolah, diberikan pendidikan, diberikan sandang pangan dan sebagainya, semua itu tidak lepas dari kasih sayang kedua orang tua kita. Bukan berarti kita hitung-hitungan, bukan berarti orang tua kita menjadi orang tua yang hitung-hitungan, tidak. Tetapi seperti hadis yang di atas tadi, kalau kita mengasihi orang-orang terdekat kita, maka semua permasalahan akan mudah selesai. Dulu orang tua kita menjaga kita, maka di saat mereka sudah membutuhkan kita, ketika seseorang sudah semakin berusia, berumur, lanjut, maka pasti akan banyak hal yang sulit untuk dilakukan. Nah, itu peran kita sebagai seorang anak, kita akan membantu orang tua kita dalam menjalani masa tuanya. Sehingga kebaikan-kebaikan yang dulu diberikan oleh orang tua kita, kita juga bisa memberikannya kepada mereka. Seperti itu. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengecam bagi siapapun yang bisa bertemu atau membersamai orang tuanya sampai besar, sampai usia lanjut, tapi malah masuk neraka dan tidak masuk surga, karena sangat rugi sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukran wa jazakumullahu khairan. Semoga hadis-hadis yang kita pelajari, yang kita simak, yang kita kaji itu bisa menjadi pedoman-pedoman dalam hidup kita, bisa memberikan manfaat kepada kita dan bisa menjadikan keberkahan terhadap hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.